Apa? Apa tadi? Suara ini ya kayak auman ya gue. iya Sri gila. Iya. Gue belum kenal nama bang. Paras Jaki Mubarok Jeda Pemidi Malik. Jaki apa Midi ini? Kalau kemarin gacoan. Iya. ini gacoan Iya kemarin si Wawan dia. Jangan lupa makan gacoan. Orang disuruh dikasih kesan-pesan dia malah jangan lupa makan gacoan. Aneh banget anjing, gak jelas. Tapi gak apa-apa. Itu bikin seru cowok. ya bikin kurus juga Bikin tekanan kerja emang. tekanan kerja Nggak harus gacuan juga, nggak harus gacuan doang sebenarnya. Banyak tekanan kerja yang bikin badan habis, dompet juga habis, badan banyak. Ya, gimana nih malam ini nih ngomongin apa nih? Kemarin udah ngomongin yang serius-serius ya. Iya, kayak malam ini kayak suasananya lagi mendukung ini banget ya, kayak ada yang mencekam gitu ya. Dari kemarin emang awalnya dingin banget aja. Banyak angin juga kan? hujan Bener. musim hujan juga kan Iya, angin sepoi, angin duduk pada Gajah duduk. narik sarung tuh. Iya. Makanya nih enak malam ini. Kira-kira ngomongin yang serem-serem aja kali ya. Tapi kalau misalnya serem-serem ntar dia dateng nggak? pasti itu mah Ya kalau datang, Pasti ada ya. ya kalau datang bikinin kopi lagi lu. Kopi hitam. menantang Enggak, bukan menantang, beda. Lu menantang Menyambut. menantang Maksudnya ya namanya orang bertamu. Hah? doyan ke Jinggo juga Doyannya rokok jinggo, iya benar. Sama Samtek, setahu gue. Yang Samtek. boleh Apa gue bikinin dulu nih? Jangan. Bikinin terus Jangan. taruh tengah. Jangan. Kalau habis Kalau habis nggak ada yang pulang. jangan. Ngeri itu. Makanya nih ada. Tapi kalau misalnya bahas-bahas horor emang apa ya, dari kecil sampai sekarang juga pasti nggak bakal habis aja. Dan kayaknya sebelum semuanya pada cerita pengalaman horor masing-masing ya, gue mau disclaimer dulu sih sebenarnya tentang horor, tentang pergaiban lah, makhluk-makhluk gaib gitu yang mungkin ada sebagian orang yang bisa lihat atau ada yang nggak bisa ngelihat. Malah disclaimer kayak percaya nggak percaya sih sebenarnya, karena nggak maksa buat percaya juga, nggak apa ya, yang percaya ya udah, alhamdulillah, yang nggak percaya juga ya nggak apa-apa gitu. Salah satu kutipannya Risa Saraswati itu gini, mereka ini nggak mau kita untuk percaya sama mereka, tapi mereka mau kita denger cerita mereka, itu doang. Iya. Karena yang namanya makhluk gaib juga pasti butuh keeksisan lah, ya nggak sih? Kalau setahu gua, ketika ada makhluk gaib nih yang nampakin diri ke manusia, terus manusianya takut, mereka bisa hidup lebih lama. Tapi kalau misalnya manusianya nggak takut, mereka bakal kalah dan bisa jadi hilang buat selama-lamanya. Karena kalau yang dari gua tahu, biasanya makhluk gaib nampakin diri itu butuh yang energi yang kuat banget, yang sampai-sampai bikin dia bisa sekarat lah minimal. Kalau misalnya orang yang diliatin malah nggak takut. Kan mereka kan nyerap energi ketakutan kan. Malah katanya kan ada yang pernah ngomong tuh, kalau misalnya setan, kita bisa ngeliat setan, katanya setannya yang malah sial ya. Iya, itu. Katanya ada juga yang ngomong kayak gitu kan. Benar. Malah mereka yang sial. Iya, malah mereka yang sial. Bisa ketemu kita. Iya. Padahal menurut kita kan kitanya yang sial ketemu mereka kan. Sialan gitu kan. Anjing gitu. tapi lu takut kalau di Waspada gue, lebih ke waspada gue. Gue nggak takut. Takut sama Allah. cengeng takut Enggak, waspada doang, waspada. Berarti lu kalau menonton film horor terus lu tutup mata itu lu waspada. Waspada gue, takutnya. Bukan takut. Gue menghindari latah yang enggak kan. Latah yang enggak. Takutnya kalau kaget kayak anjing lah. Iya, Kan nggak boleh. Berkata kasar ya. Makanya waspada aja. Sebelum ada yang serem-serem tutup mata gitu. Tapi lu kalau biasanya nonton horor sama gue dari awal film tutup mata. Itu terlalu waspada. Terlalu waspada itu. Itu terlalu waspada.
Ya kalau ngomongin horor pasti di kita nih punya pengalaman pribadi nggak sih? Pengalaman masing-masing. Pasti ada. Entah. Aku nggak ada sih. Oh nggak ada. Alhamdulillah. Sih. Mungkin kalau Mungkin bisa pribadi, dibilang alhamdulillah. kalau pribadi ya nggak semua orang, Nggak cuman semua pasti punya masuk apa pernah Pernah dapat cerita, dapat cerita misalnya. pasti ada dong. Pernah kemarin dari dia diceritain. Itu yang bilang nenek yang nenek diseng punya gue Itu. masih hidup. Ya Allah. Anak tempelan. Iya bener aja lu tempelan. Emang gitu. Tempelan nenek-nenek. Iya kata lu itu buat ceri. Dia buset bukan nenek-nenek itu. Apa ke kakek? Enggak orang gede itu. Aduh. Orang dewasa. Orang dewasa. Aduh, orang dewasa. Dia punya KTP berarti. Dari siapa dulu? Jangan ntar tiba-tiba tak gitu, nggak Iya, asik iya. bro. Dengerin dulu satu Serah. cerita. Jaki katanya. Mungkin kalau dulu. Mungkin kalau dari ini gue nggak mau mulai cerita dulu ya. Cuman kalau misalnya dari gue ya ada beberapa yang menurut gue yang mungkin menarik atau yang nggak menarik juga ada sebenarnya. Ya, jadi ada beberapa sih kalau dari gue. Kita bahasnya dari yang pribadi dulu nih, maksudnya Pengalaman yang pernah lu rasain aja kayak tentang kehororan masing-masing kayak. Mungkin gue dulu deh, karena mungkin kalau misalnya diceritain ini juga nggak yang terlalu serem banget. Iya. Ya belum yang terlalu gong lah. Kan biasanya yang gonggong mah di acara ini ya. Iya. Tanbar Cina, Tanbar Cina itu baru ada gong si kan. Pacai, ya benar. Nah, jadi kalau di gua tuh ya nggak terlalu yang serem-serem banget kayak benar-benar diliatin di depan muka gitu nggak. Di telepon lu, nggak apa-apa di telepon siapa? Halo Bar. Mana nih? Ini sini aja masuk Bar. Ini mana nih? Masih lurus. Itu masih lurus. Masih lurus. Oke. Iya masih lurus terus sampai mentok ntar ke kiri. Oh, mentok kiri. Iya. Kasih tau juga. Nih kasih tau Jibar nih. Copot dah layar tuh dipegang begitu. Emang apa lu rusak gitu? Spesial soalnya. Spesial, Abel. Harus dikaretin. 2 karet ya. 2 pedes. Lanjut. Kalau gue yang kayak pernah gak sih kayak ngerasain lu kalau misalnya lagi nonton TV atau sendiri dan bengong ngerokok lah, misalnya lagi main game ML segala macam, terus lu sendirian di suatu tempat lah minimal, di pucuk-pucuk mata lu gitu ada yang lewat itu. Oh, di pinggiran mata ya. Ya, nah gue punya pengalaman tuh yang mungkin emang biasa ya kalau misalnya lewat-lewat gitu ya. Cuman ini yang menurut gue ini beda nih, karena waktu itu gue masih SD. Rumah gue masih yang rumahnya Maya. Iya, pokoknya rumah lu dulu beda lah sama Iya. rumah lu yang sekarang. Nah, rumah gue dulu. Jadi gue gambarin dulu ya rumah gue. Rumah gue tuh masuk pintu yang depan tuh. Itu ada lorong sedikit buat ruang tamu. Ruang tamu ada sofa sama vas bunga di pojokan sofa. Masuk lagi itu udah ruang tengah, nyampur sama ruang makan di belakang. Cuman ruang makannya nggak yang ketutup, ada kaca gitu doang. Terus di sebelah kanannya itu ada ada dapur. Sebelah kanannya full kamar, 3 kamar. Nah, di sebelah lorong lorong yang masukkan tadi, itu di sebelahnya ada tangga buat naik ke lantai 2. Di bawah lantai 2 itu ada musola. Musolanya selalu ketutup. Nah, di sebelah yang dapur tadi gue bilang di kanan ada dapur. Itu di dapur kesinian lagi tuh ada kayak gudang gitu loh. Gudang, ya. Gambar gak sih? Gudang cuman ketutup. Nah, kalau gudangnya dibuka, itu ada kamar mandi di situ. Kamar mandi emang ya kamar mandi buat gua, kadang bokap gua juga di situ. Udah nih, kan ada tangga tadi gue bilang. Gue lagi nonton TV lah. Nyokap bokap lagi pergi, di rumah cuma ada adik gua sama gua. Adik gua lagi di kamar dan itu posisi dia tidur. Om gua di lantai 2. Nonton TV gua. Sekitaran Isya. Iya Isya. Nonton TV.
pertama tuh yang cuma kayak suara cicak di belakang, kan di TV gue tuh kayak ada lemari gede gitu buat naruh TV. Lemari gede buat naruh TV di belakang, lemari gede buat naruh TV itu kayak ada kayak suara cicak pertamanya awalnya. Ya gue biasa aja dong, cuma cicak doang kan. Cuman gue liat di ujung mata gue tuh kayak ada yang naik ke lantai 2. Gue tengok dong, nggak ada orang. Naiknya cuma yang lu tau gak sih kalau orang naik tangga kan rada lama ya, walaupun lari juga nggak terlalu cepet banget ya. Dia cepet naik gitu. Udah gue pertama biasa aja tuh. Abis dia naik, suara cicak bunyi lagi. Udah mulai nggak enak kan gue, perasaan gue, feeling gue. Turun lagi tuh dia, turun lagi. Pas dia turun, di belakang tuh ada kayak, lu tau lemari kayu. Terus di belakangnya tuh yang bukan kayu, tapi di belakangnya tuh apa sih namanya tuh kalau misalnya papan yang tipis? Triplek. Iya, triplek. Nah, triplek kalau misalnya diginiin kuku kan, gitu banget ya. Dia krek gitu dia. Kan ya gue kiranya tikus ya, gue tengok ke belakang situ ya kan. Gue kayak ke belakang situ nggak ada apa-apa, cuma ada cicak satu. Emang cuma ada cicak satu. Gue nonton TV lagi, makin banyak yang lari ke atas. Udah dari situ udah gue langsung keluar, nggak ngapa-ngapain gue. Kabur gue udah takut banget soalnya posisinya emang pernah diceritain juga sama orang dari luar. Pas bokap gue lagi ngebangun, emang banyak banget halangannya gitu loh. Gangguannya itu banyak gitu. Makanya sekarang gue kalau misalnya emang mau punya rumah, nggak yang mau yang lantai 2 gitulah. Kalau misalnya emang pun ada lantai 2, ya minimalis aja, nggak usah yang gede-gede banget. Iya. Apalagi rumah gede yang isi orangnya dikit. Iya. Tuh kayaknya nggak asik banget ya situ. Sumpah. Bete banget sih. Iya, kayak sepi banget rumah gitu. Tuh. Itu sih. Oh iya. Jadi yang nggak terlalu serem-serem banget sampai ditampakin. Bar sini bar, lu mau ini nggak? Sini Bar. Sini geser. Mana dia? Mana dia di depan lu. Itu kan di depan tuh. Masuk bar. Sini mundurin lagi. Nah, dari mana bar? Dari rumah temen sih tadi. Malik. Jaki. Hamdan. Robert. Malik kok. Puji baru. Kayak nama peliharaan Robert. Ya. Jadi itu cerita dari lo. Iya. Mungkin dari gua ada sih, dan nggak yang terbilang banyak, cuman ya adalah sebagian yang serem-serem menurut gua. Enggak, itu tukang jualan gitu. Itu tukang bakso. Tukang jualan. Enggak semua suara lu anggap Enggak. Iya. Enggak. Nah. Parno bener-bener. Susah tuh diobatin Parno ya. Nah, sebenarnya kalau dari gua mungkin awalnya ya, karena ini tapi tetap ya disclaimer, yang percaya aja. Iya. Yang percaya aja sih kalau cerita kayak gini. Karena yang nggak percaya mungkin entah dia yang belum pernah ngerasain langsung atau cuma dengar cerita orang, jadi kayak apaan sih anjing ngarang. Bisa jadi ya kan. Cuman ya ini apa adanya aja yang pernah gua alamin lah. Jadi dulu tuh gua ya kayak gitu juga, awalnya cuman bisa denger cerita-cerita orang pernah ngeliat segala macem gitu. Kayak gue orangnya yang penasaran, kenapa sih gue nggak bisa gitu. Nantang. Bukan penasaran, beda. Penasaran beda dong. Pengen tahu gitu ya. Pengen tahu aja. Dan sampai akhirnya ya singkat cerita adalah gue kayak datang ke orang-orang yang bisa ngebuka usaha ya, bukan ya, buka apa sih kalau itu? Bata-batin, bukan buka usaha berarti ya. Bukan. Udah kaya kalau buka usaha. Kalau iya udah kaya. Buka mata batin. Nah, gue datang lah ke orang itu dan ya dibukain. Emang ya pokoknya adalah cara-caranya dia segala macam. Terus itu malam. Proses pembukaan tuh, proses ininya kayak buka usaha bener. Iya, proses pembukaannya malam deh.
sekitar jam habis isya. Nah udah tuh ya dengan caranya dia udah selesai, gue disuruh ke satu tempat. Jadi itu nggak langsung, nunggu jam 12 malam ke atas dulu. Gue disuruh ke satu tempat, ada itu jadi dia tempatnya kayak modelannya kali. Jadi di pinggir kalinya kayak ada jalan gitulah. Nah di tempat itu kalau lewat di jam 12 itu udah sepi, yang benar-benar nggak ada orang sama sekali. Ya namanya kali kan, siapa yang orang mau ke situ? Parno. Ambil anjing. Parno. Baksa. Masih dikali kan tuh, tiba-tiba ada asbak aja dari belakang. Iya. Nah, Masa gitu Bil kan bisa dari mari nih. terus ya gue pas ya udah nunggu lah gue ya kan, nunggu di jam 1 gue disuruh ke pinggir kali itu. Gue ditinggal sendirian, maksudnya setelah proses ya pembukaan mata batin itu ya gue disuruh ngetes lu Udah kebuka belum iya nih? udah kebuka belum nih gitu. Nah jam 1 lah itu gue duduk gue nggak boleh ngapa-ngapain, ya duduk diem aja kayak orang uji nyali gitu. Kalau yang nggak kuat ke Kayaknya enggak sih, enggak. Emang ada kamera di situ kayaknya, takutnya enggak ada sih. Oh iya. Nah yaudah gue nunggu ya duduk diem, dan sampai ada selang sejam sampai jam 2an tuh gue nggak boleh main HP juga kan, soalnya ya biar nggak ngedistract pikiran, jadi lu harus fokus Benar, nih. fokus ya. Iya. Selang sejam sampai jam 2an tuh nggak ada apa-apa nih, nggak ada apa-apa. Kosong aja gitu berarti. Kosong, jadi ya udah ya cuman gelap, tapi gua nggak ngeliat apa-apa, entah yang cuman kayak lewat atau gimana, gitu, enggak. Enggak ada ya. Udah tuh ya gue balik lagi kan, kayak gue bilang apa kayak enggak ngeliat apa-apa. Diceritain Ditanya gitu. iya ditanya emang abis ngeliat apa, enggak ngeliat apa-apa segala macam. Udah gue ceritain dah tuh, oh ya udah dijawab gitu doang, oh ya udah tuh akhirnya udah balik ke rumah kan. Nah besokannya nih, Sorry tadi gue motong. Pas yang lu bilang kan lu dapat jawaban yang oh ya udah. Nah di situ lu kayak masih yang gue di situ mikir, percaya apa? di situ gimana? kayak gue mikir kayak berarti gagal, soalnya dia Oh. jawabnya cuman oh ya udah Iya, gitu iya, doang. iya. Oh berarti gagal, nggak kebuka. Gue di situ mikirnya gitu doang. Ya udah balik lah gue. Besokannya gue main lah ke rumah temen gue nih, soalnya dia ngabarin tuh kayak katanya rumahnya lagi kosong. Nih inget ya, lagi kosong nih, nggak ada siapa-siapa. Cuma ada temen dong nih. Cowok dong, cowok. Biasanya kan temen yang ngajakin Cowok. rumah Rumah kosong cewek ya. Cowok ini Cowok, ini Oh, ini cowok. cowok. Makanya Aman ya. dikasih detailnya dong. Iya cowok ini. Nah cowok, cuman namanya kan nggak enak kalau disebutkan. Iya. Sebut Nah, aja. dan sampai sekarang juga nggak tahu sebenarnya orang itu, nggak gue Baru ceritain kali juga. ini. Baru kali ini nih berarti. Baru ini. Kalau misalnya dia nonton dia baru tahu ceritanya. Kalau dia nonton dan dia ngerasa sih sebenarnya, karena gue nggak mau nyebutin namanya. Oh iya. Iya. Sebut aja namanya. Romi. Bram. Sebenarnya Bram. namanya. Oleh-oleh. Brem. Iya. Itu Brem. Nah, motor itu. Minum dulu Bar. Udah deh lanjut cerita. Lama banget. Ini ya. Udah lama banget. Ya, terus gue main lah ke rumah dia, dan rumahnya kosong, bener-bener dia doang. Dia ngomong begitu, dia doang nih. Gue di rumah sendirian karena bokap nyokap sama keluarganya itu lagi pergi. Pokoknya pergi kemana gue lupa. Kosong deh. Kamu dia nggak diajak. Enggak, nemu di kardus. Nemu di kardus. Lanjut. Ya. Gue datang nyampe lah nih gue. Posisi rumahnya masuk gerbang pintu kan. Nah, buka pintu itu udah kelihatan langsung lorong ke dapur sebenarnya. Tembus Oh panjang ke dapur. begitu ya. Iya, panjang. Oh, jadi panjang di sana. Tembus ke dapur sebenarnya. Nah, ya udah pas dia ngebukain pintu, ya otomatis gue face to face dong ya kan, kayak Iya, tos-tosan kita lah, tos-tosan sama dia. Nah ngelirik lah gue, ya pokoknya kayak ngelihat rumahnya dulu dan nih yang kayak celingak-celinguk gitu ya sih ya. Oh belum pernah lo ke rumahnya berarti? Belum, Oh belum pernah. First time Baru bukan kali ya. first time, karena diundang kan, ya udah nyobain juga nih ke rumah dia, kan di rumah dia lagi kosong, jadi mungkin kayak bebas aja gitu menurut gue. Iya.
pas gue lagi celingak-celinguk dan arah dapurnya tuh kayak yang bisa nyebrang gitu. Jadi mentok kan dapurnya agak panjang. Jadi yang kalau lu bayangin bisa orang mondar-mandir tuh. Ya. Oh Ya, Di dapur bisa ya di dapur bisa mondar-mandir. Dan kelihatan dari depan, dari pintu depan. Udah kelihatan nih. Iya, udah kelihatan, dapurnya udah kelihatan. Lorongnya. Nah pas gue ngeliat lagi tos-tosan sama dia, gue celinguk gitu dikit. Di situ gue ngeliat ada yang lewat. Nah gue refleks dong, nyeletuk. Lah itu ada nyokap lu, gue bilang gitu. Iya, spontan aja. Spontan karena bukan. Nah gue refleks aja. Lah itu ada nyokap lu, gue bilang gitu. Terus dia bilang gini, ngarang lu ya. Kan gue bilang gue di rumah sendirian. Dia bilang kayak gitu. Terus di situ gue yang oh berarti salah lihat kali gue. Nah udah tuh, karena lewatnya tuh nggak yang gitu, nggak. Jadi Orang kayak jalan struktur gitu ya, kelihatan. pelan. Iya. Nggak yang pelan. lewat gitu. Iya. Bayangan, Nah, bayangan bukan ya. bayangan. Dan bukan bayangin juga. Oh, aduh. Kalau bayangin kan, iya kan. Udah lama deh, lanjut. Iya. Nah, terus pas udah lewat, ya udah, gue mikir kayak oh ya udah salah lihat gue. Masuk ke kamarnya. Di kamarnya pintunya nggak ditutup. Jadi soalnya ngerokok kan, ngerokok. Ya, dibuka tuh pintu kamarnya. Nah, pas lagi nongkrong di kamarnya, itu karena pintunya kebuka dan yang dari kamarnya bisa ngelihat ke ruang keluarga atau ruang tamu waktu itu gue. Iya, dari situ ya. Iya bisa ngelihat lah, bisa ngelihat ke ini luar Ruang kamarnya, depan gitu. ruang depan gitu. Itu ada yang mondar-mandir lagi. Ada yang mondar-mandir lagi. Jadi yang mondar-mandir ini dari yang gue lihat, dia ibu-ibu. Ibu-ibu sebenarnya pakaiannya nggak putih. Cuman lusuh, gimana ya, warnanya tuh dibilang abu-abu bentek gitu ya. abu-abu bentek. Iya, abu-abu bentek gitu, lusuh, tapi emang nggak kelihatan mukanya. Kayak lu cuma jadi lihat dari mungkin Jadi dari kayak samping. jadi kayak orang kayak baru bangun. Lu bisa bayangin sih orang baru bangun tidur yang rambutnya kayak singa tuh yang kemana-mana acak-acakan gitu, ya. acak-acakan. Makanya gue nyeletuk begitu di awal. Nah dia lewat lagi dah tuh pas gue udah di kamar. Dia lewat lagi nih, lewat lagi sekali tuh. Gue nyeletuk lagi. Lu beneran sendirian? Gue bilang kayak gitu. Iya, kenapa? Dia nanya gitu kan. Di situ gue mikir, kalau gue mau ngomong lah ini yang lewat siapa? Iya, Gue mikir, cuman karena gue keinget yang semalam, jadi apa? Baru sekarang gue bisa ngeliat nih. Iya. Efeknya baru sekarang nih. Dan ya udah di situ gue keep tuh. Gue cuma nanya, lu beneran sendirian? Iya emang apa? Enggak, nggak apa-apa. Gue jawab gitu. Nah, lewat nih sekali, lewat lagi. Di situ gue yang udah keringetan sebenarnya, karena bukan takut ya, waspada aja, waspada. Takutan rekam kan? Iya, takutnya ngecekek. Iya. Film horor gitu ya. Iya. Lewat lagi sampai yang ketiga kali, kalau nggak salah 3 kali, dia lewat dan berhenti di depan pintu. Wah, anjing. Bete banget sih. Sumpah. Ini di scan ini. Di situ depan-depanin lu apa? Nah, jadi posisi pintu, nih gimana ya? Pintunya agak miring. Jadi pintu ini udah langsung kasurnya dia, dan gue tuh lagi di bawah kasur. Jadi lagi nongkrong di ubin lah. Oh, di ubin. Soalnya ngerokok kan, dan dia juga di sini. Nah, yang pas depan-depanan pintunya itu gua. Garis lurus itu. Itu garis lurus. Bener-bener garis lurus. Yang tadinya gue madep pintu sembari main HP, karena ya gue merhatiin kan, mesti jadi ke distrik gue, karena gue ngeliatin mulu. Sampai yang akhirnya dia berhenti di depan pintu. Gue di situ kayak pertama takut banget, ya kan? Waspada apa takut? Kalau ini udah takut. Kalau ini udah takut Udah nih. dipantek begitu Iya, ini udah berhenti banget nih di depan nih. Ngapain nih kira-kira? Iya, nah akhirnya yang tadinya gue madep pintu, gue madep lah ke temen gue, ya kan? Udah tuh gue main HP. Di situ dia posisinya diem. Jadi modelan badannya tuh nunduk nih, diem aja. Udah diem tuh. Sampai yang akhirnya gue berusaha ngobrol dah nih Sama temen lu? sama temen gue. Sampai gue bilang login gue bilang kayak gitu. Di situ sebenarnya gue ada keringetan. Dia notice
lu ngapa keringetan, padahal kipasnya dia tuh segede-gede orang, maksudnya gede lah kipasnya, Adem lah tuh harusnya ya. Posisi. dingin malah harusnya, kayak lu nggak harusnya gerah gitu. Dia notice, lu kenapa keringetan, dia bilang gitu. Nggak apa-apa, lagi abis dari luar aja. Gue bilang ya pokoknya pakai bahasa gue lah waktu itu. Dia masih di situ tuh, masih di depan pintu, gitu? masih. Cuman dia masih yang posisi nggak ngadep ke pintu, dia nggak hadap, ya nyampingin gue. Nyamping gitu. Cuman emang dia masih berhenti. Karena gue nyampingin dia lagi, gue berusaha login, ya udah login. Gue nengok lagi. Gue cuman nengoknya tapi ngelirik ya. Ngelirik begini. Gue kira kalau misalnya yang setahu gue kan setan kalau udah nggak dilatin lagi hilang kan. Ini yang tadi yang nggak gue liatin lagi, nih masih ada nih. Masih ada tuh. Masalahnya masih ada. Nah pas gue nengok lagi, dia balik badannya ngadep ke gue. Itu di situ gue yang udah, gue harus ngapain nih dalam hati kan, karena ya udah lu, tapi emang di situ emang kebantu karena udah login, yang udah mau main juga, cuman dia tuh yang ngadep ke gue bingung nih, maksudnya gue harus ngomong ke temen gue apa gimana, takutnya dia nyamperin terus nyekek gue, nggak bisa gue cekek balik kan, curang kan, Nembus takutnya gitu kan. iya. Nah di situ sampai akhirnya yang gue ngeberaniin diri buat nutup pintu. Nutup pintu gue. Tutup pintunya. Lu ngeliat dia, lu tatap dia tuh. Melengos. Lu tuh melengos gak sih? Iya, Pandangan gue gak ke dia. Pandangan lu ke temen lu. Iya, gue pokoknya melengos, gue tutup pintu nih. Tek, gue tutup. Ditanya temen gue, lu ngapa ditutup pintunya, kan biar asapnya keluar, dia bilang gitu. Enggak apa-apa, tutup aja dulu nih. Ayo. Udah tuh gue udah lemes batu. Pokoknya yang gue rasain di situ badan gue lemes. Pokoknya kaki geter dah, buat berdiri aja geter. Udah tuh, gue tutup pintu, udah main ML segame kelar. Karena gue masih yang takut banget, panik juga. Terus selang lama, nggak berselang lama temen gue keluar lah, mau ngambil air apa mau ngambil makanan gitu. Pas dibuka emang udah nggak ada. Oke. Udah pas di situ nggak lama gue berusaha buat kayaknya gue balik aja deh, gue bilang gitu, soalnya udah nggak kuat tuh, hawa udah nggak enak, soalnya udah bener-bener lu ditunjukin nih masalahnya. Udah gue balik. Itu di situ itu jadi pengalaman pertama gue ngelihat yang gitu-gituan sebenarnya. Makanya yang tadinya sebenarnya sama nih orang-orang buat yang nggak percaya tentang gitu-gituan, karena mungkin belum ngalamin aja secara langsung sih menurut gue. Karena gue juga begitu, gue nggak percaya anjing di awalnya. Makanya sampai kenapa gue mau ngebuka mata ikan apa mata batin karena gue mau tahu gitu, bener nggak sih nih kalau dari cerita-cerita orang yang pernah ngeliat gitu, ternyata ya ada. ya begitu gue ditampakinnya Yang lu alamin. ya udah deh kayak gitu. Jadi pengalaman pertama gue tuh. Cuman setelah dari itu banyak yang lebih parah sebenarnya setelah dari itu. Cuman kalau rame lanjut part 2 sebenarnya. TikTok kan. TikTok. Karena banyak. Jadi mending kayak ya udah dari yang lain dulu aja nih, siapa tahu ada yang lebih seru dan menarik gitu kan cerita-ceritanya. Itu jadi pengalaman pertama gue sih. Itu menurut gue buat first experience gue itu udah anjing banget sih. Itu udah serem sih. Itu udah goblok sih anjing. Nah, maksudnya dia tuh yang bener-bener pengen nunjukin loh. Mungkin kenapa dia pengen bener-bener nunjukin karena lu yang awalnya emang pengen lihat banget. Iya, penasaran banget. Itu. Jadi kayak menggebu-gebu banget. Dia kayak tahu lah. Dia kayak tahu kalau ini orang penasaran banget. Iya, ini. dan gue rasa dia juga tahu kalau gue tuh bisa ngelihat dia. Kayak gitu. Itu dia. Iya emang gitu. Iya, konsepnya kayak gitu sebenarnya. Caper, jadi modelannya caper nih. Caper pengen diperhatiin, kayak ditanyain ngapain sih di situ gitu. Enggak nantang maksudnya bercanda aja. Siapa tahu dia orangnya humoris juga kan. Kayak gitu. Deh, itu aja sih sebenarnya pengalaman pertama. Cuman setelah dari situ banyak yang lebih anjing lagi.
Itu sih. Itu udah Itu parah banget sih. goblok sih anjing. Dan alhamdulillahnya gue belum pernah sampai yang di fase itu. Ya, gue mungkin sedikit lagi nih ya. Setelah dari itu, gue balik lagi ke tempat yang Malam tuh. iya yang malam gue ini. Gue manggilnya kan, ya taruhlah manggilnya Om. Nah, Ya gue cerita lah tuh, gue sharing gitu. Nah dia cuma bilang gini, bagus lu kuat. Kalau orang yang nggak kuat udah ngejoprak di situ, maksudnya udah pingsan di situ. Bagus lu kuat, dia bilang kayak gitu. Dalam hati gue kuat nggak kuat sebenarnya, karena di rumah orang juga. iya, mau pingsan malu. Iya malu. Ya udah kayak gitu dah anjing jadinya. Masa lu tiba-tiba pingsan habis itu jadi kuli di situ kan? Iya malu. Mm-mm. Bangun rumah ya. Heeh. Udah sih sebenarnya itu jadi pengalaman pertama gue. Cing. Menarik. Menarik. Kalau gue penasaran, cuma kalau ditampakin nggak dulu deh, ntar dulu cuk. Yang sekarang gue belum jam 12 kali. Enggak gitu, maksudnya gue belum kuat lah, belum kuat. Sejam lagi berarti dia. Makanya kali udah sih paling itu doang. Ya. Jadi mungkin kalau misalnya emang banyak yang bentar kalau siapa tahu nih jadi rame gitu ya, dan ada banyak yang penasaran, nanti gue ceritain yang lain-lainnya, karena menurut gue ini serem buat kalian-kalian yang belum pernah ngalamin sih sebenarnya. Banget, serem banget, sampai yang gue akhirnya jadi kapok sendiri gue, asli. Itu aja sih.